Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan subuh ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 220, halaman 35 Al-Baqarah ayat 220. Kita bahas tajwidnya dulu. Fid alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Dun idhar wajib ini Pak. Ini cukup jarang dalam Al-Quran idhar wajib. Itu dikarenakan nun mati ketemu ya secara satu kata, dalam satu kata. Kalau terpisah itu menjadi idgham biguna. Kalau terpisah menjadi duya, gitu. Nah, karena dalam satu kata maka harus dibaca idhar, nunnya dibaca jelas. Dunya, ya madhabi alif wal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Mad badal khirah. Kalau mau berhenti di situ, dan memang bagusnya berhenti gitu. Waqaf kili itu idealnya berhenti. Karena begini, banyak para ahli qiraah yang membacanya ayat 219 itu diwasol, disambungkan dengan ayat 220. Jadi membacanya itu begini. Kalau dari ayat 219, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah gitu. Jadi kenapa berhentinya di wal akhirah gitu? Kenapa di wasol tidak berhenti di tatafakkarun? Karena nanti dalam pemahamannya, pemahamannya ayat 219 ini berhenti di ayat 220 pada kalimat fid dunya wal akhirah. Jadi kata fid dunya wal akhirah itu masih nyatu dengan ayat 219. Masih satu pembahasan lah, atau masih satu paragraf. Wa yas'alu madhabi wawu naka'anil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Yata mad badal ma mad badal kul isla madhabi alif hul idgham bila guna, dimasukkan ke lam tanpa mendengung. Kul islahul lahum. Jadi bedain antara idgham bi gunnah dengan bila guna. Lahum
idhar safawi. Mim mati ketemu kha secara terpisah. Khai jangan hai. Kalau hai nanti menjadi bingung artinya. Kalau khair itu baik, khair bingung, khair. Kalau mau berhenti di situ, itu dibaca mad lain atau haraf lain secara penuh. Ia mati didahului oleh fathah khair. Beda ketika mad lain jatuh di tengah-tengah kata. Wa ing ifa hakiki. Nun mati ketemu tak. Tukho mad tabi'i alif. Litu mad tabi'i wawu. Hum inhar safawi. Mim mati ketemu dengan fa secara terpisah. Fa wa man badal nukum, fa wa nukum. Nah itu di situ boleh berhenti, boleh tidak. Waqaf jaiz ya. Kalau berhenti berarti mimnya dibaca idhar tapi sepintas saja. Fa ikhwanukum. Tapi kalau disambung mimnya dibaca idhar safawi, betul-betul dibaca jelas di bibir. Fa ikhwanukum wallah. Kalau mau disambung wallahu tabhim, lafaz Allah didahului fathah. Ya'lamul alif lam qamariyah. Mufsida minal alif lam qamariyah. Muslih. Kalau mau berhenti di situ huruf h-nya dibaca sukun. Minal muslih. Kalau mau diwasol disambung berarti h-nya dibaca kasroh. Minal muslihi walau mad lain sya'a mad wajib muttasil. Allah tabhim. La'a perpaduan antara hamzah dengan ain. La'anatakum. Inna gunna. Nallah tabhim. Azi madamiyah. Pakai zai, azi, jangan aji. Kalau pakai jim itu artinya lemah. Kalau pakai zai artinya gagah, perkasa. Azi madamiyah. Zun idhar qamariyah. Idhar khalqi, Pak. Domatain ketemu ha. Jadi betul-betul dibaca jelas di bibir, di tenggorokan. Khalqi, hakim. Nah, mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah fid dunya wal akhirah. Nah, ini kan terdengarnya itu seperti ini ya. Tiba-tiba kok di ayat pertama itu atau di awal ayat itu fid dunya wal akhirah, itu kan seperti sepintas janggal gitu ya, di dunia dan di akhirat. Nah itu kan gitu. Nah makanya banyak para ahli tafsir itu mengatakan bahwa kalimat fid dunya wal akhirah itu kelanjutan dari ayat 219.
Kan dalam ayat 219 di penghujung ayatnya itu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun, agar kalian itu memikirkan fid dunya wal akhirah, kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirat, agar kalian memikirkan kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat. Iya. Kita mau berdiri lawak bitafkarun. Nasihatnya ke dunia. Kalau enggak boleh sih enggak, boleh saja gitu. Boleh saja. Cuman dalam pemahamannya gitu ya. Dalam pemahamannya itu kita harus memahami bahwa berhentinya itu di kata wal akhirah gitu. Dalam pemahamannya, kalau dalam membacanya itu kebanyakan mengatakan jaiz ya. Boleh berhenti di tatafakkarun, tapi idealnya berhentinya itu di wal akhirah. Idealnya. Jadi kita juga harus berpikir bahwa dunia itu adalah sesuatu yang fana. Akhirat itu adalah sesuatu yang abadi. Kita harus senantiasa berpikir bahwa dunia itu tempat untuk menanam, sedangkan akhirat itu adalah tempat untuk memanen. Nah, yang bagaimana yang berpikir seimbang tentang dunia dan akhirat itu, itu kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, Pak. Jadi mereka yang memperhatikan tentang iman, hijrah, jihad, mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri daripada al-khamr wal maisir. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah ya. Baik itu infak dalam arti al-afu, itu kan kemarin kita katakan, baik dalam arti memaafkan ya, baik itu dalam arti mengeluarkan harta atau membelanjakan harta. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang seimbang, Pak. Seimbang dalam memikirkan kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, kemudian nih kalimat berikutnya, makanya ini wawunya banyak yang mengatakan ahli qiraah itu wawu istinaf, nah itu, atau wawu ibtida, wawu yang berfungsi sebagai permulaan pembicaraan gitu, Pak. Wa yas'alunaka wa'dan, yas'aluna mereka bertanya. Kenapa mereka? Karena ada wawu dan nun, Pak. Wawu dan nun itu menunjukkan banyak. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad an tentang al-yatama, anak yatim. Mereka para sahabatmu wahai Muhammad itu bertanya kepadamu tentang seputar anak yatim. Bagaimana mengurus mereka, bagaimana memberikan perhatian kepada mereka, terlebih-lebih bagaimana ketika mengurus harta anak yatim. Kan ada kalanya anak yatim itu memiliki cukup harta sebagai peninggalan dari almarhum ayahnya. Dan ini kalau kita lihat nih asbabun nuzul ayat ini,
Ini merupakan ini Pak, kegundahan ya, ataupun kecemasan. Bahkan ada yang mengatakan sebagai kekhawatiran ya para sahabat ketika mereka ini setelah mendengar firman Allah surat An-Nisa itu Pak. Surat An-Nisa ayat 10 itu Pak. Bisa dilihat An-Nisa ayat 10. Jadi secara tartibun nuzul Pak, secara urutan diturunkannya ayat Al-Qur'an bukan tartibus suwar ini Pak. Jadi ada tartibus suwar Pak, urutan penulisan surat atau ayat Al-Qur'an. Ini yang kita lihat di hadapan kita, ini tartibus suwar ini. Ada tartibun nuzul. Tartibun nuzul itu urutan diturunkannya ayat atau surat Al-Qur'an. Al-Fatihah itu bukan surat yang pertama gitu, tapi ditulisnya di Al-Qur'an surat pertama gitu Pak. Itu tartibus suwar namanya. Kalau tartibun nuzul Al-Alaq yang pertama itu Iqra. Nah, jadi setelah Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 10 Pak, halaman 78 tuh. Halaman 78 An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman. Ini kan ancaman ini, ancaman dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dengan cara yang rakus, yang tamak, dengan cara yang merusak, menghabiskan. Karena kan dalam ayat sebelumnya itu diperbolehkan Pak, memakan harta anak yatim bagi orang miskin, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Atau kalau dia terpaksa gitu, atau sekedar upah mengurus harta anak yatim. Yang dilarang itu memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Jadi kalau kita nih umpamanya Pak mengurus harta anak yatim lalu mengambil upah dari pengurusan harta itu boleh. Bagaimana upahnya? Ya disesuaikan saja dengan adat istiadat masyarakat setempat. Berapa upah seharinya gitu Pak. Pamannya nih anak yatim punya tanah 100 tumbak lalu ditanami padi gitu. Berapa saja itu upah petani sehari mengelola sawah gitu Pak. Atau boleh memakan harta anak yatim kalau memang dia itu orang miskin, nah, tetapi tentu tidak merusak gitu. Ala kadarnya saja gitu. Ala kadarnya. Kalau orang yang mampu, nah, al-yasta'fif ya, hendaknya menahan diri gitu, menghindari memakan harta anak yatim. Nah, yang dilarang itu dulman, dengan cara yang zalim, dengan cara yang merusak gitu, menghabiskan dengan tamak, dengan rakus. Nah, diancam kan innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya tiada lain tiada bukan orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim itu, mereka memakan di dalam perutnya itu api neraka. Wasayaslauna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Nah, setelah turun surat An-Nisa ayat 10 itu para sahabat itu merasa berat gitu Pak.
mereka merasa takut ketika mereka itu mengurus anak yatim atau ketika di rumahnya itu ada anak yatim. Karena kan begini Pak, di satu sisi kan ada kalanya gitu, orang itu mau tidak mau dia harus mengurus anak yatim. Kenapa mau tidak mau? Kan barangkali dia saudara terdekatnya gitu. Yang kedua, ada juga kan dalil-dalil yang memotivasi tentang pentingnya, tentang betapa mulianya orang yang mengurus harta anak yatim. Nah, tetapi dengan adanya firman Allah surat An-Nisa ayat 10 tadi, para sahabat itu merasa takut ketika mereka itu mengurus anak yatim. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah di Al-Baqarah ayat 220 itu, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka datang kepadamu wahai Muhammad lalu bertanya tentang bagaimana mengurus anak yatim, khususnya mengelola atau mengembangkan harta anak yatim. Jadi harta anak yatim itu perlu dikelola itu Pak, perlu dikembangkan. Kenapa perlu dikembangkan? Biar ketika anak yatim itu dewasa, menjelang dewasa, hartanya itu tidak habis ya. Minimal tetaplah, tidak berkurang, minimal tetap. Itu kan harus ada konsep bagaimana konsep mengelola harta anak yatim gitu. Waktu itu Nabi Muhammad nanya dulu itu ke Allah. Nabi Muhammad biasa itu bertahanus itu atau berdoa dulu kepada Allah, mengajukan persoalan ini. Lalu turunlah jawaban dari Allah, katakan oleh wahai Muhammad, islahun, berbuat islah, berbuat kebaikan, lahum kepada mereka, khair, itu baik. Bagaimana berbuat islahnya itu? Nah itu, berbuat islah kepada anak yatim itu adalah dengan cara memperhatikan anak yatim. Karena begini kan Pak, harus dibedain ya antara anak yatim dengan orang miskin. Kalau anak yatim itu lebih memerlukan perhatian kalau anak yatim. Tapi kalau orang miskin itu lebih kalau anak yatim itu lebih memerlukan perhatian berupa kasih sayang. Berupa kasih sayang. Tapi kalau orang miskin itu lebih mengutamakan atau lebih memerlukan perhatian harta gitu. Nah, jadi islah di situ, berbuat baik di situ adalah kalau berkaitan dengan fisik anak yatim berarti memberikan perhatian. Kalau islah itu dikaitkan dengan harta anak yatim, maka berbuat baiknya itu dengan cara memelihara atau mengembangkan harta anak yatim. Itu lebih baik Pak. Sehingga banyak ulama yang menafsirkan itu idealnya kalau kita mengurus anak yatim lalu anak yatim itu punya harta, idealnya itu harta kita dengan harta anak yatim itu dipisah. Itu idealnya Pak.
Jadi ini harta anak yatim, ini harta kita. Termasuk di dalam pemanfaatannya, dipisah dalam menggunakannya. Ini harta yang kita gunakan itu adalah harta kita. Ini harta yang digunakan oleh anak yatim itu harta anak yatim. Itu idealnya seperti itu. Jadi ketika seorang itu mengurus harta anak yatim dan termasuk mengurus anak yatimnya, itu pengeluarannya tidak mesti dari harta kita, Pak. Kalau anak yatim itu punya harta, boleh dari harta mereka. Nah, berapa biayanya? Ya tergantung ini saja, Pak. Ukuran pada umumnya. Umpamanya nih, anak yatim itu dalam sebulan makan kira-kira saja, umpamanya sehari 20.000, berarti sebulan 600.000 biaya makan. Kalau dia sekolah, biaya sekolahnya berapa, transportasinya berapa, jajannya berapa. Jadi kalkulasi saja dalam sebulan umpamanya 1 juta lah. Diambil saja itu dari harta anak yatim itu. Jadi boleh dipisah antara harta kita dengan harta anak yatim, dan itu lebih ideal. Sehingga tidak ada kekhawatiran ataupun keraguan-raguan ketika kita memakan harta, karena dipisah, ini harta kita, ini harta anak yatim. Kemudian yang berikutnya nih Pak, kan kalau seperti itu susah gitu Pak, susah. Sekarang anak yatim tinggal di rumah kita kan, masa sabun mandinya dipisah gitu kan, masa masak nasinya dipisah, kan susah Pak. Ini Magicom anak yatim, ini Magicom keluarga kita, kan susah. Ini KWH listrik anak yatim, ini KWH listrik kita, kan susah itu Pak. Nah maka Allah itu berikan kebijakan itu dalam kalimat berikutnya nih, wa in, dan jika tukhalitu, kalian mencampur hum, mereka, dalam arti mencampur di sini begini Pak, harta kita dengan harta mereka itu baik dalam pengelolaannya ataupun dalam pemanfaatannya itu disatukan. Fa ikhwanukum, maka perlakukanlah mereka sebagai saudara kalian. Nah, para ahli tafsir mengatakan ini kalimat yang menunjukkan bolehnya kita mencampur harta kita dengan harta anak yatim. Dalam arti nih Pak, dalam arti mencampur di sini, pamannya begini nih. Anak yatim itu punya harta. Umpamanya hartanya itu perusahaan gitu Pak ya, atau hartanya itu berupa areal pertanian. Nah oleh kita perusahaannya, area pertaniannya itu dikelola Pak, dikelola. Ketika kita mengelola, kan anak yatimnya masih kecil ini, boleh kita mengambil gaji Pak nih, mengambil upah. Upahnya sesuaikan dengan gaji pada umumnya. Sekarang kalau menjadi petani upahnya berapa? Sekarang kalau menjadi pengelola perusahaan upahnya berapa? Ambil dulu tuh upah kita dari mengelola harta anak yatim. Setelah itu kan dari pengelolaan itu kan punya untung Pak, punya untung. Nah, keuntungan dari pengelolaan harta anak yatim itu, umpamanya 1 kali panen dapat 1 ton gitu. Panen itu kan taruhlah setahun 2 kali.
Berarti dalam 1 tahun itu 2 ton beras lah, 2 ton gabah. Umpamanya 500.000 berarti 10 juta. 2 ton kali 10 kali 500.000 berarti 10 juta dalam 1 tahun. Nah itu kalau seandainya taruh Pak nih, dalam setahun itu biaya anak yatim itu bersih Pak, 10 juta itu taruh bersih, sudah diambil upah itu. Ada sisa umpamanya 2 juta, habis 8 juta. Nah sawahnya kan masih utuh Pak, nggak berkurang. Hasilnya itu 8 juta dipakai untuk biaya anak yatim, 2 juta ada sisa itu. Nah yang 2 juta itu dikembangkan itu Pak, dikembangkan, taruhlah dalam 10 tahun tanahnya yang tadinya 10 tumbak itu bisa bertambah menjadi, yang tadinya 100 tumbak menjadi 120 tumbak gitu Pak. Itu jangan dianggap harta kita, itu bisa membeli tanah 20 tumbak itu karena berkembangnya harta anak yatim itu. Atau barangkali dari satu perusahaan dikelola dengan baik, berkembang menjadi 2 perusahaan. Nah perusahaan yang kedua itu bukan perusahaan kita, tapi itu perusahaan anak yatim. Cuman kita boleh mengambil upah dari mengelola itu, tapi hasilnya dipisahin. Boleh juga mengambil biaya untuk kebutuhan anak yatim. Nah itu Pak, makanya ada wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kalian itu hidup bercampur dengan mereka dalam satu rumah itu Pak, itu kan susah memisahkan harta kita dengan harta mereka itu. Boleh dicampurkan, tetapi perlakukanlah mereka sebagai saudara. Bagaimana memperlakukan mereka sebagai saudara? Ya kan yang nama dengan saudara itu kan banyak aya adi jeung lanceuk gitu nya. Nepikeun ka ketat-ketat teuing gitu Pak. Kan ada kalanya makanan adik termakan oleh kakak gitu. Baju kakak kadang terpakai oleh baju adik, kan gitu Pak. Nah ketika anak yatim itu dalam satu rumah, mungkin saja Pak, ketika masak nasi itu nasinya anak yatim termakan oleh kita, nasi kita termakan oleh anak yatim. Jadi perlakukanlah mereka sebagaimana saudara. Tetapi nih Allah berikan catatan nih, wallahu, dan Allah itu ya'lamu, maha mengetahui, al-mufsida, orang yang mufsid, orang yang al-mufsid itu pembuat kerusakan, perbuatannya ya berbuat kerusakan, minal muslih, min dari al-muslih, pembuat kebaikan atau orang yang berbuat kebaikan. Nah ini kan sebuah catatan dari Allah. Artinya begini Pak nih, kenapa muncul kalimat wallahu ya'lamu, Allah itu maha mengetahui. Ini menunjukkan Pak, bahwa ketika kita hidup dalam satu rumah dengan anak yatim, lalu kita itu mengelola harta mereka, memanfaatkan juga hasil dari pengelolaan harta mereka, sehingga kemungkinan harta mereka termakan oleh kita. Nah Allah itu maha mengetahui apa? Satu, maha mengetahui niat kita memakan harta mereka, cara kita memakan harta mereka, tujuan kita memakan harta mereka. Nah Allah itu maha tahu.
Mana orang yang niatnya merusak, mana orang yang niatnya tidak merusak. Mana orang yang caranya merusak harta anak yatim, mana orang yang caranya tidak merusak harta anak yatim. Jadi di sini penting nih Pak, penting yang namanya niat itu. Makanya salah satu hal yang perlu diperhatikan ya, dalam mengelola harta anak yatim itu Pak, atau dalam mengurusi anak yatim, terlebih yang punya harta, satu, tentukan dulu Pak, siapa walinya. Tentuin dulu, harus jelas siapa wali anak yatim ini. Walaupun semua keluarga boleh mengurus, tapi kan harus ada siapa walinya gitu. Agar jelas nanti siapa yang paling bertanggung jawab. Kalau tidak ditentukan begitu, nanti akan cekcok gitu. Yang kedua, bikin aturan dalam pengelolaan hartanya. Dalam arti bikin aturan itu begini, bahkan kalau bisa aturan itu disaksikan, ada saksinya, umpamanya tong jauh-jauh lah, umpamanya RT setempat gitu ya, atau RW atau ustadz setempat gitu. Umpamanya nih, ini saya urus harta anak yatim ini gitu. Taruhlah dia tadi punya tanah 100 tumbak, saya kelola nih tanah ini. Nanti hasilnya gitu. Hasilnya kalau tanahnya jangan digucik-gucik gitu. Hasilnya katakanlah 75% untuk biaya hidupnya gitu. Biaya hidup anak yatim, 25% untuk tabungannya. Nah itu Pak. Termasuk harus ada juga aturan nih, kapan anak yatim itu beli baju, berapa bulan sekali, karena gitu Pak. Harus ada pengelolaan sampai seperti itu. Terus harus ada anggaran untuk biaya pendidikannya gitu. Harus ada anggaran untuk biaya pernikahannya. Nah, itu salah satu aturan yang harus diperhatikan ketika mengurus harta anak yatim itu. Nah, itu kan dari cara-cara seperti itu diketahui nanti orang yang ingin berbuat baik dengan orang yang ingin berbuat kerusakan terhadap anak yatim. Makanya kan orang banyak mengatakan begini, untuk melihat seseorang itu punya niatan baik dan tidak, itu salah satu cara untuk mengukurnya, lihatlah metode, lihat cara yang dia gunakan dalam mengelola harta anak yatim. Kenapa? Kan kalau ditanya seseorang itu, kamu ini ngurus anak yatim niatnya baik nggak? Ya baik. Pasti kan jawabnya begitu Pak. Tapi untuk mengukur sejauh mana baik dan tidaknya, lihat caranya itu. Karena cara itu akan menentukan baik dan tidak itu dalam pengelolaan harta anak yatim. Nah, jadi yang pertama tentukan wali, yang kedua buat aturan dalam pengelolaan harta anak yatim itu. Termasuk ketika nanti menyerahkan nih Pak, ketika anak yatim itu sudah sampai usia baligh, kan hartanya diserahkan. Nah, ketika menyerahkan itu, Islam menganjurkan ada saksi. Ada saksi. Kenapa mesti ada saksi? Nah, saksi itu kan untuk ini, untuk mengetahui, oh dulu nih harta anak yatim itu awalnya jumlahnya 100 tumbak gitu. Sekarang anak yatimnya sudah dewasa, dikembalikan lagi, apakah berkurang, apakah tetap, apakah bertambah. Kalau berkurang, alasannya apa gitu. Umpamanya anak yatimnya pernah sakit, lalu memerlukan biaya yang cukup besar sehingga si pengurus hartanya harus menjual sebagian asetnya.
Harus jelaskan alasannya. Kalau tetap tidak ada masalah. Kalau bertambah dijelasin nih, ini bertambah dari 100 tumbak menjadi 120 tumbak karena ada perkembangan dalam selama pengelolaan, kan gitu. Kita lanjutkan nih. Walau dan seandainya sa'a menghendaki Allah la'anatakum, la sungguh, a'nat itu menyulitkan, memberatkan. La'anatakum, sungguh Allah akan memberatkan kalian, menyulitkan kalian. Jadi kalau seandainya Allah berkehendak, pastilah Allah itu akan menyulitkan kalian. Bagaimana caranya Allah menyulitkan kalian? Ya tadi salah satunya, Pak. Umpamanya nih, ketika Allah itu mengatakan tidak boleh harta anak yatim dicampur dengan harta kita dengan alasan apapun, sekecil apapun, itu kan jadi sulit itu, Pak. Berat itu. Meren begitu mau makan, ya nasina ya nasi anak yatiman. Ini begitu mau nyalakan listrik, ini ada listrik anak yatimnya enggak, kan susah kalau begitu, Pak. Nah maka sesuatu yang susah itu oleh Allah diberikan kemudahan. Caranya bagaimana? Tidak mengapa harta anak yatim bercampur dengan harta kita. Yang penting niat kitanya baik, cara kitanya baik. Niatnya tidak merusak, tidak menghabiskan, tidak menghilangkan harta anak yatim. Kalaupun terpakai, terpakailah dengan cara-cara yang wajar. Bagaimana cara yang wajar itu? Satu, umpamanya sebagai upah gitu, Pak. Sebagai upah mengelola, atau terpakainya itu karena dia betul-betul betul-betul miskin gitu, Pak. Betul-betul miskin sehingga ketika dia memakai harta anak yatim itu, dia pun tahu betul ini bukan harta saya gitu. Ini harta anak yatim. Tapi kan saya ini mengurusi dia gitu, Pak. Ketika dia memakan itu, walaupun tentu dengan malu-malu ya. Pamannya malunya begini, saya mengurus harta anak yatim tapi kenapa harus dibayar? Itu kan ada perasaan malu itu, Pak. Nah, itu yang dimaksud dengan orang itu memakannya itu tidak dengan tujuan merusak. Jadi sekali lagi nih, walau sa'allahu la'anatakum. Seandainya Allah itu mau, pasti Allah itu akan mempersulit urusan kalian dalam pengelolaan harta anak yatim. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha gagah, maha perkasa, maha mulia, hakimun, maha bijaksana. Nah ini Pak nih, munculnya kalimat ini Pak, azizun hakim. Allah mengenalkan diri sebagai aziz dan hakim. Di satu sisi munculnya kata aziz itu sebagai ancaman, Pak. Ancaman bagi siapa? Ancaman bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim. Maka Allah tampil sebagai zat yang maha perkasa. Lalu diikuti nih dengan hakimun. Allah muncul dengan zat yang maha bijaksana. Itu bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak zolim. Maka muncul kebijaksanaan Allah. Barangkali ada harta anak yatim yang termakan tanpa sengaja, sekalipun yang mengurusnya orang kaya, Allah muncul sebagai hakim, enggak apa-apa gitu. Kamu kan tidak sengaja, tidak niat untuk menghabiskan juga. Atau barangkali ada yang memakan harta anak yatim dengan
dari upah mengurus hartanya nggak apa-apa, kamu kan kerja mengurusi harta mereka, nggak apa-apa digaji gitu. Terlebih-lebih kalau kamu tidak mampu, kan itu Pak, maka muncul hakim, kebijaksanaan Allah itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.